Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub Nerazzurri terus memantau pertumbuhan Francesco Pio Esposito dan telah menguraikan langkah karir yang akan membawanya kembali ke Inter pada tahun 2026. Pio Esposito akan menyelesaikan musim ini di Spezia, dan kemudian akan ditransfer ke klub Serie A, agar dia dapat menyelesaikan jalur pembelajarannya guna mempersiapkan landasan bagi kedatangannya di tim utama Inter pada musim 2026-2027. Ini adalah sebuah rencana yang sejalan dengan arahan Oaktree yang memiliki Federico Di Marco sebagai prototipenya. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Lautaro Martinez telah kembali. Setelah bulan-bulan yang sulit, sang kapten kembali ke level biasanya, setidaknya demikian laporan data fisiknya sebagai elemen yang memberikan jaminan kepada pelatih Simone Inzaghi. Pemain asal Argentina itu akhirnya sehat secara fisik, kepala dan kaki selalu berjalan beriringan dan memiliki kecemerlangan baru juga akan membuatnya lebih puas di lapangan yang akan mengakibatkan dia akan kembali mencetak gol dengan kontinuitas. Dalam beberapa pekan terakhir beberapa perbaikan sudah terlihat dengan mata telanjang di pertandingan. Namun semuanya berakhir dengan kehancuran karena terlalu banyak kesalahan di depan gawang seperti pada laga terakhir Serie A melawan Parma. Kini, sang kapten mengincar Lazio. Tuttosport mengabarkan bahwa Josep Martinez yang dibeli sebesar 15 juta euro dari Genoa sebagai wakil Yann Sommer menggantikan Emil Audero, sejauh ini tidak pernah digunakan oleh pelatih Simone Inzaghi. Hal ini disebabkan oleh Yann Sommer yang berhasil mengisi ulang tenaganya selama masa istirahat setelah pensiun dari timnasnya dan masih bermain dengan sangat baik. Selain itu, Inter mengejar gelar juara dan pelatih Simone Inzaghi membutuhkan kepastian. Namun, debut Josep Martinez akan terjadi pada pertandingan Coppa Italia melawan Udinese, dan ini dipercaya bisa memberikan dampak yang berbeda. Bagaimanapun, tidak ada ide dari Inter untuk meminjamkannya atau mencari penggantinya sebagai wakil Yann Sommer. FC Internews melaporkan bahwa Benjamin Pavard dan Raffaele Di Gennaro yang masih menjalani perawatan cederanya masing-masing hanya menjalani terapi. Sementara Francesco Acerbi tampil sedikit lebih baik setelah berlatih secara terpisah dengan latihan yang dipersonalisasi. Anggota grup lainnya baik-baik saja dan telah bekerja untuk mempersiapkan pertandingan tandang melawan Lazio. Dilansir FC Internews, Lazio hanya memenangkan 2 dari 8 pertandingan terakhir mereka di Serie A melawan Inter, 2 hasil imbang dan 4 kemenangan untuk Nerazzurri. Sementara itu, Inter telah mencetak setidaknya 1 gol dalam 8 laga tandang terakhir mereka di Serie A melawan Lazio. Dan terakhir kali mereka mencetak gol dalam laga tandang berturut-turut melawan Lazio di Serie A terjadi pada tahun 1960 dengan 12 pertandingan. Dilansir FC Internews, pertandingan Lazio-Inter akan menjanjikan duel yang sangat menarik. Nuno Tavares akan bermain di satu sisi dan Federico Di Marco di sisi lain. Mereka adalah 2 pemain yang telah memainkan setidaknya 10 pertandingan sebagai starter di pertandingan Serie A dan mencatat rata-rata umpan silang sukses tertinggi per pertandingan, masing-masing 1,4 dan 1,2. Dilansir FC Internews, kita bahkan belum separuh jalan menuju kejuaraan. Namun Marcus Thuram sudah bisa membanggakan sebuah rekor statistiknya. Sang striker adalah pemain Prancis pertama yang mampu mencetak 2 digit gol dalam 2 musim Serie A berbeda dengan seragam Nerazzurri. Selain itu, Tikus juga telah terlibat dalam 20 gol kompetisi pada tahun 2024. Tidak ada pemain yang tampil lebih baik darinya di tahun kalender ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Dumfries, Di Marco, Mkhitaryan, Barella dan Lautaro akan tampil sejak menit pertama di pertandingan tandang melawan Lazio. Di lini pertahanan akan ada trio Bisek, De Vrij dan Bastoni. Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan di lini tengah, Di Marco, Dumfries di sisi sayap, dan di lini depan bersama Thuram akan ada Kapten Lautaro Martinez. Stefano Borghi kepada Sky Sport mengatakan, "Saya pikir Inter adalah salah satu yang terbaik di dunia." Dengan menggunakan metafora, saya mengatakan bahwa Inter adalah sebotol anggur yang sangat berkualitas dan kuno, namun ada hal mendasar yang harus dihindari, yaitu pengelolaan momen. Untuk menjadi klub papan atas, Inter harus menghilangkan kehati-hatian yang berlebihan. Dilansir FC Internews, pengamat UEFA Ray Hudson berbicara tentang Inter saat melawan Leverkusen dengan mengatakan, kerja keras 2 penyerang Simone Inzaghi,
Mehdi Taremi dan Marcus Thuram patut dicatat karena mereka bekerja keras bersama untuk menjaga blok tetap kompak. Sungguh mengesankan betapa kompaknya mereka dan betapa sempitnya ruang antara 5 pemain di belakang dan pemain di depan, itu terjadi karena keduanya saling membantu. Rata-rata jarak horizontal antar pemain Nerazzurri adalah 37,5 meter, dan secara vertikal hanya 20,7 meter. De Vrij adalah pemimpin pertahanan dan instruksi untuk 2 pemain lainnya datang darinya. Ketiga bek tengah terbantu dengan tidak perlu terlalu memaksakan diri karena 2 bek sayap melakukan tugasnya dengan baik dalam bertahan. Itu adalah kuintet pertahanan yang hebat. Blerim Zemaili kepada Radio Capri mengatakan, ada beberapa kejutan di Serie A musim ini, seperti Atalanta dan Lazio. Namun, saya ulangi, Inter adalah favorit. Inter yang memutuskan apakah kejuaraan ini akan menyenangkan atau tidak karena mereka memiliki skuad yang terlalu kuat dari yang lain. Jika mereka fokus pada Liga Champions, tim lain akan dapat memanfaatkannya untuk memimpin di Serie A. Nicola Ventola kepada FIFA El Football mengatakan, tujuan Simone Inzaghi tetaplah Scudetto dan di Liga Champions. Jika dia berhasil mencapai puncak di klasemen Serie A, maka dia akan mulai menurunkan starter. Inter kuat di Eropa dan saya akan menilai mereka saat Simone Inzaghi menurunkan starter yang biasa dia pasang di Serie A.